Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Sosmas HPMI pada bulan ini, bulan September, bersama Ustadz Ubay Al-Minangkabawi. Ustadz Ubay sebelumnya pernah menjabat sebagai gubernur Mu'tah periode tahun 2022 dan 2023. Benar, Ustadz? 2023-2024. 2023-2024. Sekarang saat ini apa kesibukan Ustadz? Nggak ada, cuma fokus kuliah gitu. Fokus kuliah, mantap Ustadz. Sekarang ambil berapa nih Ustadz? Kalau berarti pasal awal nih gitu, yang terakhir. Sekarang pasal awal terakhir. Ini tahun terakhir ya Ustadz? Insyaallah tahun terakhir. Mungkin 4 mungkin. 4 mada. Lalu terus langsung lulus nih. Insyaallah. Masya Allah. Doanya. Amin. Semoga lancar ya Ustadz. Kuliahnya Ustadz. Amin. Gimana kabar antum Ustadz? Alhamdulillah. Harusnya di awal ya nanya kabar ya. Gak apa-apa. Nih Ustadz, antum sebelum-sebelumnya juga mengisi kajian ya Ustadz, kajian online dengan teman-teman yang di Indonesia. Benar Ustadz? Ya, alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Kajian online. Gimana Ustadz antum terkait pendapat antum terkait keilmuan yang ada di Yordania nih Ustadz? Ini karena tema kita saat ini membahas tentang keilmuan yang ada di Yordania. Nah, sekarang aneh nanya pendapat antum Ustadz tentang keilmuan yang ada di Yordania ini gimana Ustadz? Kalau menurut pandangan aneh ya, selama ya belajar, ikut belajar, talaki atau ya ngampus, keilmuan di Yordania ya cukup bagus lah. Dalam artian sekarang ini mereka itu para ulama-ulama Yordania itu ya hubungannya sama Indonesia juga kuat kan. Masya Allah, benar Ustadz. Beberapa kayak misalnya ada yang Syekh Saifodah udah ke Indonesia, ada Dr. Amjad udah pernah ke Indonesia, Syekh Aun Al-Qadumi udah pernah ke Indonesia. Nah, itu dan ulama-ulama lainnya yang di Yordania atau Syam, khususnya di Yordania ini. Jadi untuk ilmunya sangat-sangat bagus lah. Kan kalau sekarang ini pembelajaran untuk misalnya kita di kampus, sangat efisien kan? Sangat efisien, benar. Ada apa? Ada hutur giabnya. Benar. Nah, itu kan memacu kita untuk belajar. Terus juga ya keilmuan ini sesuai lah dengan hadis Nabi, maksudnya Nabi juga sempat mendoakan Syam kan, termasuk bagiannya Yordania juga gitu. Allahumma barik lana fi Syamina. Jadi termasuk keilmuan pun ya insya Allah ada keberkahan, dan situ akan terus muncul nanti insya Allah ulama-ulama Yordania sendiri. Jadi menurut aneh keilmuan di Yordania sangat baik. Apalagi untuk pelajar-pelajar kita Indonesia untuk kesini. Nah Ustaz, seperti yang kita ketahui banyak mahasiswa Indonesia, Malaysia atau Filipina yang berkuliah di Yordania itu mereka mengambil jurusan syariah, jurusan syariah, fikih wa usul atau usuluddin. Nah, apakah dari mereka itu cukup Ustaz untuk mengambil pelajaran hanya dari kampus saja, ataukah itu belum cukup? Haruskah ada mereka mengambil talaki-talaki lain di luar kampus gitu Ustaz? Gimana menurut Ustaz? Oke, kalau sebatas bicara cukup, mungkin bisa dibilang cukup. Tapi kalau kita ngebahas untuk ibaratnya seimbang, untuk penyimbang atau penyempurna, maka kita butuh pembelajaran di luar. Benar. Karena kalau misalnya kita fokus aja sama belajar di kampus itu dengan dosen-dosen kita yang masya Allah ya, yang ada profesor, ada doktor gitu, ya tidak dipungkiri ilmu mereka juga bagus. Kita mau ngambil sama mereka pun ya nggak ada habisnya juga. Tapi dalam artian buat penyeimbang kita harus butuh pembelajaran di luar juga, atau namanya kita sering dengar talaki gitu kan. Karena di kampus itu kita tuh sebatas pembelajaran kayak muqaddimah doang. Muqaddimah. Nah, misalnya kita belajar tentang hadis, ibaratnya mana hijul muhaddisin. Itu yang baru kita pelajari di kampus itu tuh baru ibaratnya muqaddimahnya aja. Nah, kita butuh pembelajaran penunjang yang lain. Ya mungkin ya sama juga, misalnya belajar manhaj dengan yang lain, atau kita buka kitab yang sesuai dengan manhajul muhaddisin. Jadi kalau dibilang cukup, ya insya Allah cukup. Tapi untuk kalau lebih memperdalam, afdol, lebih afdol. Ibaratnya tawasul fahamnya, kita harus belajar sama yang lain. Di luar harus talaki juga gitu. Nah, biasa antum talaki sama siapa Ustaz kalau di Mu'tah ini? Kalau ini dulu talaki dengan Syekh Ahmad Al-Mumuni. Tapi beliau sekarang ditarik ke Wise kan. Jadi beliau ya udah pindah ke Aman. Untuk saat ini ya belum ada lagi. Ada yang namanya baru-baru ini kalau nggak salah Syekh Ahmad. Beliau di Mazar, tapi kalau nggak salah beliau alumni Pakistan, hampir 16 tahun di sama Pakistan. Ada juga teman-teman yang kajian di Masjid Aisyah sama Dr. Muqtasim. Itu Dr. Muqtasim. Dr. Muqtasim, alumni Mu'tah sama Jordan kan.
uji Iya. S2 S3. Apa namanya? Gimana saat lokasi dari rumah antum ke tempat kerja itu gimana antum berangkat ke sana? Ya Jauh kalau nggak tempatnya Zat? enggak, kalau yang terbaru ini kajiannya itu diadakan di perkumpulan Malaysia. Jadi kita tuh harus ke sana. Oh, jadi orang Malaysia nih mereka mengundang share. kita ikut join. Nah, kita ikut join. Masya Allah, Masya Allah. Orang Malaysia nih cepet ya mereka dalam Ya, mengejar keilmuan. alhamdulillah. Iya. Ustaz, kita sebagai pelajar syariah nih, Ustaz. Apa nih rekomendasi kitab-kitab yang harus kita baca minimal selama kita kuliah ini kita harus sudah khatam oleh kitab-kitab tentang kitab itu. Kita itu ya. Iya. Nah, sebenarnya yang kalau ibaratnya wajib banget tuh Iya. mungkin kitab-kitab yang al-marhalah mubtadiin. Jadi kalau bisa tuh kita yang pelajar syariah, kita tuh bisa menghatamkan semua level di level mubtadiin. Nah, ini benar-benar harus tahu nih, yang mana walaupun ibaratnya pembelajaran marhalah mubtadi ini pernah kita belajarnya di pondok. Cuman kalau menurut pandangan Ani pribadi, kita di pondok itu belajar kitab tapi nggak paham kitab. Bener nggak? Gimana tuh, Ustaz? Maksudnya kita tuh belajar kitab, ya. tapi kita tuh mungkin sekedar lewat. Iya, sekedar lewat, tapi kita tuh nggak benar-benar tahu Mendalami. siapa pengarang kitabnya, terus level kitab ini apa. Nah, kita tuh sebatas lewat aja belajar. Nah, tapi di perkuliahan ini kita tuh udah bisa kayak tahu nih, di fikih, misalnya fikih Syafi'i, level 1-nya apa, level 2-nya apa. Jadi, kalau secara keseluruhan, kalau bisa ya wajib selesaiin semua level yang ini, pemula. Nah, kalau misalnya kayak disebutin ya Tahu siapa penulisnya. ya, misalnya fikih kalau coba deh kita harus bisa kata misalnya ada Mukhtasar Latif, ada misalnya Muqaddimah Al-Hadramiyah, atau misalnya Matan Nabi Syuja dengan syarahnya, atau Matan Safinah dengan syarahnya, itu baru fikih. Iya. Nanti ada Nahwu, ya, no, banyak ya, Zat. Nahwu Jurumiyah dengan syarahnya, ada Mukhtasar Jiddan, ada Tufatus Saniyah gitu. Nah, jadi pengennya itu kalau mau disebutin ya wajib disebutin, kayaknya nggak bisa sepanjang semuanya disebutin gitu. Jadi ya kayak saran nih kalau yang bisa paling penting itu. ya semua di level mubtadi ini kalau bisa kita khatamkan selesai dibaca gitu. Benar. Yang kayak ya kalau minimal tuh Safinatun aja. Iya, itu udah di luar kepala lah ya. Iya, kalau bisa itu. Ya sesuaikan kita syariah kan dibagi nih. Ada usul fikih, ada usuluddin. Nah, usul fikih ya banyak-banyak di fikih lah. Ya. Sedangkan kalau usuluddin mungkin di bidang hadisnya, di bidang hadis ada tafsir mustalah hadis, ada ulumul Quran, mabahith fi ulumul Quran, dan lain sebagainya. Ustaz, Ane minta ini nih. Apa tuh? Strategi antum nih. Gimana antum cara memanage kuliah sama belajar sehari-hari gitu. Itu gimana antum cara mengatur waktunya, Ustaz? Oh, gitu. Ya. Ya, kan kita kalau di kampus kan kita ngambilnya kita yang milih ya. Kan SKS kan. Bener. Kita yang milih, kita ngatur waktunya ya kalau untung-untungan sih. Kecuali kalau udah habis terpaksa baru nggak jelas gitu waktunya. Tapi kalau misalnya kalau bisa kita atur, jadi yang di kampus usahain jam 12 udah habis tuh. Jam 12 udah habis. Udah habis. Ini Jadi misalnya kita ngambil namadah nih Ustaz, dari pagi jam 8 sampai jam 12 nih udah habis nih. Tapi tiap hari dari Ahad sampai Kamis. Ya, itu kan ada yang Senin Rabu, ada yang Ahad kan. Nah, jadi kalau bisa habis jam 12. Habis jam 12. Jam 12 selesai. Nah, mungkin kan kita capek kan. Pulang dari kampus itu capek, otak kita nih belajar terus gitu kan. Nah, dari jam 12 sampai asar kita buat istirahat santai. Bener. Nah, waktu setelah asar mulai deh apa yang mau kita khatamkan sekarang. Nah, misalnya ini di luar kampus ya misalnya. Ini di luar kampus kan. Ya. Ini cara baginya kan. Kalau ini begitu. Jadi usahain jam 12 selesai pembelajaran di kampus. Dari jam 12 sampai asar itu kita ya bebas mau tidur, istirahat, makan. Nah, baru habis setelah asar mulai itu atur. Misalnya kita mau hari ini Ahad fikih, nanti besok akidah gitu. Oh, dijadwalin ya. Dijadwalin. Jadi mungkin kalau ini mah untuk yang mutolaah atau ini ya mungkin kalau nggak habis asar, habis isya. Kalau habis maghrib biasanya ya ngafal Quran, murojaah gitu, ngulang hafalan. Jadi ngulang pelajaran kampusnya kapan tuh Ustaz biasanya? Biasanya asar bisa juga atau setelah isya. Oh, sebelum tidur. Ya, benar. Jadi ada dua waktu antara habis asar atau habis isya itu kita jadwalin mana yang kita gunain untuk pelajaran kampus dan atau kitab yang ingin kita perdalam lagi. Ya, penambah, penunjang gitu. Penunjang. Nah, Ustaz, antum apa aja tuh kendala antum Ustaz
atau kesulitan yang antum rasain selama kuliah di Yordania gini, Ustaz? Ya paling kalau benar-benar ngerasain kesulitannya itu ya kayak ya apa? Memahami pelajaran. Memahami pelajaran itu misalkan mereka beberapa dokter itu macam-macam ya. Ada yang full fusha, ada yang amia juga, ada yang campur gitu kan. Nah, kendala kita tuh mungkin aneh pribadi mungkin ya amiahnya itu. Jadi yang agak sulit itu amiah mereka. Lintas bahasa ya. Lintas bahasa. Tapi selebihnya oke sih. Selebihnya oke. Kitabnya, dokternya cuman dibahas aja. Ya walaupun misalnya kita paham 70%, cuman kalau ada kata yang kayak penting tapi kita nggak paham, itu sayang banget gitu. Ada beberapa kalimat misalnya ibaratnya penting banget, malah kita nggak paham. Kata-kata yang sederhana, yang ambiar sederhana, yang mungkin ya udah ada biasa gitu, yang nggak terlalu penting, ya udah bisa hal gitu. Jadi antum kalau misalnya dalam suatu kalimat nih antum nggak ngerti itu ya, apa yang antum lakuin saat itu? Antum lihat terjemahan dari kamus atau gimana? Kalau ini yang merujuk kitabnya doang dulu. Yang dibahas dokter itu paling lebih ke merujuk kitabnya aja. Atau langsung tanya ke dokter, saya belum paham nih maksud dari kalimat ini apa. Nah, kalau Ani pribadi selama di kampus itu belum seberani itu. Kalau Ani sendiri tuh belum seberani itu. Lebih-lebih kadang tuh kayak ragu gitu, pengen nanya dalam hati kayak ini paham nggak paham, cuman kayak udahlah nanti aja gitu. biar cari tahu sendiri, tapi nanti gitu. Berarti antum lebih kayak ya menyimak aja dulu perkataan dosen, apa yang ngerti nggak ngerti gitu. Kalau nggak ngerti catat. Ya kalau nggak ngerti dicatat, nanti setelah pelajaran baru cari tahu sendiri gitu, Ustaz. Biasanya gitu. Kalau di luar pelajaran, Ustaz, kendala antum, misalnya interaksi sama orang Arab atau bahkan punya masalah sama orang Arab gitu gimana, Ustaz? Kalau sama orang Arab, alhamdulillah ya bagus-bagus aja sih. Interaksinya bisa-bisa aja. Bahkan ya kalau intinya berani ngemulai aja. Kalau sama orang-orang Arab sekitaran, ya pertanyaan juga sederhana kan, nggak yang level-level tinggi atau mereka yang pakai bahasa yang kental banget, nggak juga. Jadi insya Allah masih bisa interaksi sama orang-orang luar dan nggak ada masalah juga. Ustaz, ini aku pengen nanya nih. Apa penyesalan terbesar antum, Ustaz, ketika menginjakkan tanah di Yordania hingga saat ini, Ustaz? Antum punya penyesalan gitu nggak? Misalnya kenapa dulu aneh nggak gini gitu? Coba ceritain, Ustaz. Paling ya ini campur berarti. Entah kehidupan, entah apa. Semua. Kalau aneh ya paling nyesel itu kayak nggak bisa mengikutin majelis gitu. Nggak bisa ngikutin talaki. Terlebih-lebih itu kan talakinya kadang-kadang di Aman. Di Aman atau di RB itu bener-bener rame. Jadi aneh tuh kayak bukan nyesal sih, kayak lebih kesedih aja. Lebih sedih aja gitu, maksudnya ada ulama-ulama yang bagus gitu loh. Tapi kita tuh nggak bisa mulazamah terus-terusan sama beliau. Cuma ada event-event tertentu aja. Nah, itu kayak sedihnya. Kesempatannya kelewatan. Ibaratnya ya ini masyhur nih misalnya syekhnya masyhur, tapi kita nggak bisa rutin gitu karena biaya, karena transportasi, jarak jauh juga. Paling itu sih. Kalau misalnya di kampus ya kayak nyesel itu kalau di awal-awal dulu aneh tuh kayak kurang memperhatikan nilai. Di awal ya, kayak lebih kecuek gitu. Terus kayak ya ini penting banget kan, mungkin para pendengar atau apa, kalau misalnya kedepannya kalau bisa masih panjang lah waktunya, masanya, mending kayak manfaatin deh maksudnya. Dari awal tuh udah harus kita memperhatikan tentang nilai itu, jangan cuek-cuek gitu. Nggak usah ditanamkan kayak udah yang penting lulus, lulus. Nggak usah tanamkan itu ya udah yang penting mumtaz. Nah kan bisa dibuat gitu. Ya udah yang penting mumtaz deh gitu. Yang penting mumtaz, karena standar mumtaznya berapa? 85 ya, Ustaz? 84 ya, 85 gitu dari situ. Paling itu aja sih penyesalannya. Pertama ya kayak talaki, nggak bisa lazim talaki, cuman ya tetap alhamdulillah masih bisa kan, sekarang udah bisa YouTube kan. Udah bisa mengikuti online, masih bisa, ada positifnya juga. Itu paling. Sekarang udah teknologi canggih mah kita bisa searching dan nonton apa saja yang kita inginkan. Tapi tetap aja beda rasanya. Vibes-nya, feel-nya kita ngerasain kalau misalnya kita duduk bareng mulazamah langsung, talaki langsung, dapat kita ini feel-nya. Tetap beda malam itu. Tapi daripada nggak sama sekali. Benar. Itu tetap jadi penyesalan lah kita terlewatkan kesempatan. Iya, betul banget. Nah, Zat, apa motivasi antum, Zat, hingga bisa bertahan di titik ini, Zat? Motivasinya? Iya. Kalau motivasinya sih pertama guru, yang kedua orang tua. Dalam artian mereka ini yang udah mempercayain. Maksudnya
ini maksudnya ente udah dipercayain buat belajar. Iya. Kan itu kan mahal banget kan kepercayaan kan. Benar-benar. Nah, jadi sampai titik ini bisa bertahan itu ya menjaga kepercayaan itu. Biar nggak Mengkhianati. biar ya mereka nggak sedih, nggak itu kan mereka udah mengeluarkan biaya atau apa, mereka udah percaya sama kita. Jadi Ane bisa bertahan sampai sekarang ini walaupun misalnya kuliah capek atau apa, ya karena mereka, karena guru, karena orang tua. Guru orang tua sebagai penyemangat utama ya. Iya. Motivasi kita. Nah, kalau dari kayak mahfuzat kata-kata gitu apa Ustaz antum misalnya kalau misalnya lagi futur Apa? nih, lagi futur Iya. lagi lemas banget, tiba-tiba teringat kata-kata. Biasanya kan orang Oh, kalau motivasi itu kan bentuk kata-kata gitu Ustaz. iya. Nah, kalau antum gitu ada nggak Ustaz? Kalau Ane maksudnya nggak ada sih. Berarti lebih ke person ya. Iya. Lebih ke orang. Hmm. Nih, lemas Kalau- banget nih, ah. lagi butuh motivasi nih. Ingat Iya. guru, ingat orang tua gitu ya Ustaz. Kalau kata-kata tuh nggak ada kan. Soalnya hampir tiap hari kalau baca quotes, baca-baca kata-kata tuh Ya, hampir quotes maksudnya. tiap hari gitu loh. Tapi kalau misalnya kayak misalnya kita cuma capek pengen buat baik, ya paling Bayangin wajah. ada yang Ane pegang terus ayat itu yang kayak wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Jadi itu terus yang Ane pegang kalau misalnya kayak capek gitu pengen buat baik sama orang tuh, Ane ingat lagi itu. Paling gitu aja motivasinya. Jadi antum nggak punya motivasi Yang quotes-quotes yang quotes gitu. yang Ane pegang terus gitu. Ya. Sejauh ini nggak ada rasanya. Ya, karena yang baca kitab juga banyak quotesnya ya Ustaz. Iya, hampir ya kalau setiap kita baca kitab ya selalu ada hal yang bikin kita tuh takjub gitu loh. Yang maksudnya ya tanpa kita minta motivasi, kalau misalnya dalam membaca itu tiba-tiba ada kisah yang bikin kita motivasi sendiri. Kisah-kisah Nabi juga sangat motivasi sekali sih. Tentang perjuangan Nabi Muhammad kan banyak ya. Iya, ibrah semua itu Ibrah masuk. semua. Nah, ini cukup daging banget nih Ustaz. Pembahasan kita pada Gitu ya? malam banget, daging banget Ustaz. Daging apa? Daging sapi. Masya Allah antum, Masya Allah banget antum Ustaz. Oke guys, sekian podcast kita pada malam hari ini. Podcast yang sangat daging, ditemani oleh Ustadz Ubay Al-Minangkabawi. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa masuk ke hati kita. Jangan sekedar masuk ke telinga kanan, langsung keluar telinga kiri. Minimal masuk telinga kanan, berhenti di tengah, turun ke hati. Nah gitu ya Ustadz, boleh lah ya. Ya cukup guys, sekian dari saya bagian Sosmas HPMI Mu'tah dan Ustadz Ubay Al-Minangkabawi. Sekian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.